Puji nama Tuhan. Selamat sore. Selamat kembali kita berjumpa di ibadah minggu sore ini. Saya percaya dan selalu yakin dan percaya bahwa kita punya tujuan yang sama, punya kerinduan yang sama. Bukan hanya sekedar rutinitas datang ibadah minggu, tapi benar-benar kayak orang namanya pacaran gitu. Jadi kangen, pengen berjumpa dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Saya percaya itu menjadi kerinduan kita yang sama. Amin. Saat ini kita mau bersyukur dengan segala kondisi, dengan segala keadaan, dengan segala situasi. Kita boleh ada saat ini dengan tubuh yang lengkap. Kita boleh memuji Tuhan, boleh diberi waktu sama Tuhan. Itulah waktu yang terbaik yang buat kita saat ini melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau benar-benar Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan mau memuliakan Engkau Bapa. Engkau adalah satu pribadi yang selalu mengasihi kami dalam segala musim apapun, dalam segala kondisi apapun. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menyertai kami Bapa. Inilah setiap kami, setiap pribadi kami Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang tertuju, dengan mata yang tertuju padamu Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Bapa yang selalu mengasihi kami dan selalu mengampuni dan memulihkan kami. Thank you Tuhan, thank you Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau
Hari kedua GPD Bethlehem, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Setiap kami yang hadir, bahkan yang terlibat dalam pelayanan, biar mereka tinggal dalam urapan Allah. Semua mereka Tuhan ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Bahkan sebentar hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani sore ini Tuhan, Engkau bukakan rahasia firman-Mu, sehingga setiap kami yang duduk diam, kami diberkati, kami boleh menikmati kebenaran Allah, sukacita Allah kami alami, percaya yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, sakit pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap memuji Tuhan berkata, mari kita muliakan Tuhan. Haleluya. Saya percaya walaupun kita duduk tidak mengurangi sukacita kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan, mari kita angkat tangan kita karena rasa syukur kita atas kebaikan dan kebesarannya atas kehidupan kita. Amin.
bersyukur kita, amin. Sebab tak terlukiskan kasih kuasanya untuk setiap kita. buat kuasa kasih-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Kami ada semua karena anugerah-Mu, kami ada semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan Tuhan persembahan kami. Kau yang tahu Tuhan segala keberadaan kami, tapi kami mau beri dengan sukacita, dengan ketulusan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang beri Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil bertugas. Tuhan tetap abadi.
ibadah. Entah kenapa rasanya Tuhan kasih flashback ke saya yang membuat saya menangis bersyukur bahwa kalau dipikir secara manusia di musim pandemi ini, saya hampir kerja itu dari awal mungkin banyak orang ada yang WFH. Saya hampir gak ada WFH dari pandemi ini. Di rumah ada orang tua lansia, manusia khawatir sangat, khawatir banget. Rasanya kadang-kadang berpikir apa saya harus keluar rumah gitu ya. Tapi rasanya Tuhan mengingatkan saya bahwa kayak saya kok jadi ragu sama kekuatan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan pun pandemi atau COVID ini terjadi dalam hidup saya percaya tetap hidup saya akan jadi kesaksian. Itu yang Tuhan sampaikan. Tuhan gak akan membiarkan saya, Tuhan gak akan meninggalkan saya. Kalau dipikir perjalanan saya sebagai marketing di luar sana, saya juga memungkinkan namanya marketing kemana-mana, traffic di jalanan, rasanya kecelakaan pun semakin tinggi. Saya percaya target-target untuk pandemi ini semakin susah. Tapi ketika saya lihat 1 tahun ini, saya cuma bilang Tuhan thank you. Saya boleh sehat, saya boleh target-target bisa walaupun kadang-kadang susah. Saya boleh tetap melayani Tuhan, saya boleh sehat kuat. Saya percaya bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang ada dalam hidup saya. Amin. Itulah yang menjadi ada kita di tempat ini. Saya percaya karena kita bersyukur pertolongan Tuhan gak pernah berhenti buat kita. Makanya mari lebih lagi Bapak Ibu, apapun masalah, apapun tantangan yang saat ini Bapak Ibu pikul ataupun saya pikul, tapi kita mau tetap percaya, kita mau tetap teguh yakin bahwa ada satu pribadi yang akan terus membela, menolong kita dalam apapun keadaan, apapun musim, apapun. Dia tetap Allah yang luar biasa, amin. Karena dia yang punya semesta ini, dia yang punya kasih itu, dia yang punya kuasa, amin. Saya udah pakai berdiri, mari sama-sama katakan, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan, berkat Tuhan boleh terus menyertai setiap kami Tuhan. Thank you Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
mengucapkan syukur kepadamu. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang mengenyangkan kami, Engkau yang menolong kami semua Tuhan. Semua kehidupan kami yang ada pada sore hari ini, Engkau Allah yang membentengi kami dengan kuasa-Mu. Kami hanya bisa mengatakan kepadamu Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh naik dan menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkata di atas pujian kami kepadamu. Berkati semua yang melayani sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang datang sore ini, kami rindu Engkau. Kami rindu firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan, dengan apapun juga kami percaya kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu Bapa. Kami serahkan hamba-Mu untuk melayani, memberitakan firman-Mu. Tuhan, Engkau taruh roh perkataan-Mu dalam hidup hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami pada sore ini. Firman-Mu yang disampaikan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau ubahkan hati kami untuk menjadi lebih baik lagi kepadamu Tuhan. Untuk kami lebih lagi serius kepadamu, untuk kami lebih lagi bersyukur kepadamu, untuk kami lebih lagi mengarahkan hati pikiran kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Pegang tangan kami yang kudus, pimpin dan tuntun kami ke jalan kebenaran. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang untuk pemberitaan firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus untuk hancurkan kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada, keluarga hamba-Mu, dan seluruh keluarga kami tetap dibentengi oleh kuasa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Waktu dalam tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang di atas, puji Tuhan. Haleluya. Yang di bawah, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan senang ketika kita, hati kita, pujian kita menyentuh surga. Dia turun memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan sore hari ini kembali akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Beidi Sairan, Master Teologi, akan melayani kita. Beliau pernah menjadi pengerja dari pendeta senior kita di tempat ini, di Pondok Gede. Hampir jadi dengan orang Pondok Gede, saudara. Tapi jadinya dengan Ibu Ante yang Tuhan bilang tulang rusuknya. Iya Bu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Beda saudara. Sudah duluan punya cucu. Saya mah belum punya cucu malah. Ya. Ya, jadi kenapa saya undang berkaitan dengan 25 tahun GPD Bethlehem hadir di Cirebon. Beri kemuliaan untuk tadi saudara-saudara. Karena dipikir-pikir mau bikin panitia kecil, pandemi. Jadi enggak jadi ya sudah gembala bikin sendiri. Iya. Dan kedua,
6 tahun saya menjadi gembala. Tapi saya dari tahun 96 ada di Cirebon. Ya. Jadi semua itu karena anugerah Tuhan. Iya Pak Rudi ya. Puji Tuhan. Saya tadi cari Pak Rudi. Biasanya ada di belakang. Di mana Pak Rudi itu? Ternyata ada di atas. Ya, waktu dan kesempatan saya persilakan hamba Tuhan akan melayani kita dengan firman Tuhan jam 6:05. Haleluya. Haleluya. Ada izin dari Bapak Gembala. Ada izin dari Bapak Gembala boleh buka masker. Jadi dan juga ada kaca. Jadi puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan begitu baik dan boleh bertemu dengan orang tua rohani dan almarhum gembala sebagai gembala yang membimbing, mendidik dan mengantar waktu pertama kali pergi dalam pelayanan di Parung Panjang paling barat, kecamatan paling barat Jawa Barat, dan sekarang ada di Kota Madia paling timur Jawa Barat. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala sekeluarga dan pelayan-pelayan Tuhan juga seluruh jemaat untuk pelayanan pagi pada sore hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat, merasakan bahwa tema-tema dari pujian pada sore hari ini yang dipilih oleh WL dan tim, juga mungkin dari arahan Bapak Gembala tentang bagaimana kedahsyatan Tuhan menolong umatnya. Termasuk kalau Tuhan tidak izinkan satu rambut di kepala pun jatuh, tidak akan bisa. Dan itu semua berbicara tentang kasih Tuhan. Saya melihat mengikuti tema tersebut sehingga firman Tuhan akan membawa kita pada bagaimana dahsyatnya Tuhan menolong umatnya, menolong gereja. Sebelum lanjut, saya ucapkan selamat kepada GPD Bethlehem 25 tahun dan pengembalaan Bapak Gembala sekeluarga 6 tahun. Itu tidak mudah, hanya karena kebesaran Tuhan. Tadi pagi puji-pujian bernuansa kasih Tuhan, sehingga saya sampaikan firman Tuhan tentang kasih agape, kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kalau pada sore hari ini tentang kedahsyatan Tuhan, maka bagaimana hebatnya Tuhan melindungi umatnya itu penting. Saya berusaha bagaimana mengikuti tema-tema pujian, saudara, karena itu adalah bagian dari pengembalaan di tempat ini, beban dan pelayanan. Juga kita dengar kesaksian tadi bagaimana Tuhan menolong dengan dahsyat. Dan saya percaya saudara-saudara, firman Tuhan sore hari ini akan membawa kita lebih paham bagaimana cara Tuhan menolong kita di zaman akhir ini. Mari kita awali dengan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayat 2. Saya baca ayat 1, nanti saudara sekalian baca ayat 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Haleluya. Yesus berjanji bahwa kita yang ada di dunia ini gak usah gelisah.
Nah, ini satu situasi yang tidak mudah. Bagaimana tidak gelisah? Dan kita akan belajar dari firman Tuhan mengatasi kegelisahan itu. Apa yang harus kita lakukan? Dari 2 ayat ini kita memahami sekarang bahwa keberadaan kita di dunia ini membuat kita tambah yakin bahwa dunia ini hanya sebentar. Ada kekekalan yang sedang menanti hidup kita, di mana Yesus berjanji, aku menyediakan tempat bagimu, yaitu bagi saya dan saudara. Tidak semua saudara-saudara. Bagi orang yang percaya dengan sungguh, Dia menyediakan tempat. Nah, banyak kali umat Tuhan tidak memahami sejauh itu bahwa dunia ini hanya sementara. Ini hanya menjembatani kita pada satu kehidupan yang kekal. Kalau saudara ke Solo, ke Semarang, ke Jawa Timur, lewat jalan tol, pasti melewati jembatan Kalikuto. Jembatan yang bagus sekali. Nah, saudara-saudara, kita tidak akan berhenti di jembatan itu. Itu hanya jembatan membuat kita sampai ke tujuan. Seindah apapun dunia ini, ingat hanya jembatan untuk kita pergi ke hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat apa yang menjadi makna dari firman Tuhan agar kita tidak gelisah. Kita melihat dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini. Ayub 42 ayat 2. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca dengan suara yang nyaring. Bisa lihat di depan, bisa lihat di Alkitab atau di HP. Bagaimana cara sampai kita semua dapat membaca? 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti dan bagaimana situasi waktu Ayub bicara ini? Perlu saya jelaskan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis menuju kepada kedaruratan. Juli tahun lalu atau Agustus tahun lalu, pemerintah mulai menyampaikan bahwa Januari mulai ada vaksin, diperkirakan Maret sudah selesai dan habis COVID-19. Ternyata per kemarin aja masih 7.000 lebih. Dari tahun yang lalu waktu diberi pernyataan bertambah 1.000. Sekarang bertambah 7.000-an. Membuktikan kegelisahan makin terjadi. Tapi Yesus berkata jangan gelisah. Nah, untuk kita tidak gelisah dan berkata aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal di tengah-tengah krisis yang sedang dihadapi. Ada begitu banyak, tapi saya akan sampaikan 3 hal penting. Yang pertama, saudara-saudara, ada krisis kesehatan di alam. Sekarang dunia diperhadapkan dengan krisis yang sama. Kalau di zaman dulu 1 hari, sekarang berhari-hari. Kenapa COVID ini berhari-hari dan gak bisa diatasi? Karena Tuhan memberi gereja kesempatan untuk berkata, aku tahu Tuhan itu dahsyat. Oleh sebab itu, dari pagi sampai sore hari ini, saya ulangi bahwa kita harus sangat serius dengan Tuhan. Jangan main-main, saudara-saudara.
Kalau tidak, saudara akan alami kegelisahan yang sangat berat. Pertama, saudara-saudara, krisis kesehatan yang dialami. Sampai Alkitab berkata, karena waktu nanti saudara baca di rumah tentang Ayub yang di akhirnya menggaruk-garuk hidupnya dengan beling. Karena sakit yang luar biasa. Dia bangkrut di bawah nol. Alkitab berkata, Ayub ini orang terkaya di timur. Peradaban di zaman itu dunia hanya dikenal dua bagian, barat dan timur. Tidak dicatat siapa yang terkaya di bagian barat. Kalaupun barat lebih kaya, dia nomor 2. Kalaupun di bagian 4 ada utara, ada selatan, minimal dia orang nomor 4 terkaya di dunia. Karena Alkitab mencatat dia paling kaya di bagian timur. Tapi dalam satu hari dia bangkrut di bawah nol. Tidak ada orang yang hebat mampu memprediksi ekonomi hari esok. Saudara tahu kondisi ekonomi hari-hari ini selalu ada yang namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ideal satu negara, APBN ini harus stabil. Tapi saudara tahu Indonesia hari-hari ini anggaran pendapatannya sulit banget didapat. Apalagi waktu lebaran kemarin tol ditutup, itu pendapatan triliunan itu berkurang. Sedangkan belanja negara semakin meningkat. Apa yang terjadi? Goncang secara ekonomi, ketimpangan secara ekonomi. Krisis kesehatan. Satu hari tiba-tiba angin menghantam anak-anak Ayub, habis semua. Pandemi ini kadang-kadang saudara melihat India yang hampir memproklamirkan menang dari COVID, tiba-tiba ada istilah tsunami COVID-19. Singapura lockdown. Saudara tahu bahwa Singapura lockdown itu tidak mudah. Saya pernah belajar tata kota di sana, saudara-saudara. Jadi saya tahu bagaimana hebatnya Singapura. Dan ketika dia lockdown, itu berpengaruh ekonomi di Asia Tenggara, bahkan dunia. Dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan Singapura selesai mengatasi kesulitannya. Singapura negara kaya, antri makan. Karena mereka hanya negara jasa. Begitu ditutup, sangat parah. Oleh sebab itu orang-orang di Indonesia ada tekanan, ada resesi. Orang-orang gereja masih resepsi, saudara-saudara. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Tidak gelisah. Tapi saudara-saudara, dunia ini tadi saya katakan sedang menuju kepada kedaruratan. Bukan hanya krisis. Tadi mulai dari APBN yang goncang, saudara-saudara. Bahkan ada satu daerah melaporkan APBD-nya sudah mengalami kegoncangan yang parah. Pendapatannya 25%, belanja daerahnya 100% tentunya. Jadi dibantu pemerintah pusat. Pemerintah pusat dibantu negara-negara maju. Dan tinggal satu negara yang bisa menolong, Tiongkok, China. Dia juga sudah pinjam ke Amerika anggaran pendapatan belanja sepertiga. Saudara-saudara sedang menuju kepada kekuatan firman Tuhan. Nah, dengan kondisi ini kita harus yakin dan berkata, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Krisis kesehatan dialami oleh Ayub. Krisis ekonomi dialami oleh Ayub. Tapi Alkitab berkata, dia tidak berbuat dosa. Bahkan dengan mulutnya dia tidak berbuat dosa. Ada
satu krisis lagi yang bahaya, yaitu krisis informasi. Saudara-saudara, datang Bildad, datang Elifas, datang saudara-saudara Elihu, datang Sofar, teman-temannya untuk mengatakan seolah-olah rohani, wah Tuhan adil, wah Tuhan itu melakukan kebenaran, seolah-olah aib nih yang salah. Saudara, kadang-kadang orang gereja seperti itu, sepertinya rohani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi di sini nggak ada yang begitu. Kadang-kadang ada orang gereja, ada bapak-bapak, kalau dia berdoa di gereja, ruangan jadi gemetar, saudara-saudara. Tapi di rumah pun, kalau dia marah-marah, satu rumah gemetar, saudara-saudara. Jadi nggak ada kesesuaian, membuat orang gelisah. Nah sekarang ini saudara-saudara, kita harus berkata Tuhan sanggup menolong saya. Dan ini serius. Tadi saya katakan yang lebih parah daripada itu, daripada krisis kesehatan, pandemi, krisis ekonomi, goncang APBN sekarang, adalah krisis informasi. Begitu teman-temannya datang, Alkitab berkata, dia hampir jatuh. Sampai dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saudara-saudara, fakta sekarang ini, informasi itu, kita perlu informasi yang hanya datang dari Tuhan. Tadi pagi saya juga sempat sampaikan kenapa ini disebut smartphone. Apa arti smartphone, saudara-saudara? Tuh, masa nggak ada yang tahu? Apa arti smartphone? Tuh di atas apa arti smartphone? HP pintar. Atas lawannya apa? Bawah. Masuk lawannya keluar. Pintar lawannya. Kalau kita sebut ini pintar, yang bodoh siapa, saudara? Siapa yang bodoh? Saya tidak mau katakan kita yang bodoh, saudara-saudara. Tapi berapa banyak orang gereja di zaman ini dibodohin oleh informasi, digoreng-goreng oleh berita-berita yang gak mesti kita ikuti. Gak usah yang benar, maaf, gak usah yang salah. Yang benar pun kalau bukan ranah kita gak perlu, saudara-saudara. Apalagi gosip. Saya ketemu salah satu majelis gereja yang dia cerita, saudara-saudara, bagaimana pendapatan Atta Halilintar, bagaimana dia sebagai YouTuber yang sukses, saudara-saudara, adalah pelayan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah diikat dan digoreng-goreng oleh yang pintar. Karena apa? Di dunia ini, yang pintar itu selalu menguasai yang bodoh, saudara-saudara. Nah, bagaimana mengatasinya, saudara-saudara? Kita harus benar-benar serius takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, orang yang takut akan Tuhan, dia akan dapat hikmat. Pada waktu umat Tuhan diizinkan dibuang ke Babel, yang ikut terbuang adalah saudara-saudara, termasuk ada 4 orang yang berhikmat. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel dan teman SMA-nya. SMA itu Sadrak, Mesak, Abednego, saudara-saudara. Ada tulisan di dinding, Mene-mene Tekel Farsi. Semua nggak tahu. Daniel tahu, karena dia berhikmat. Saudara-saudara, jangan ini kita perlu takut Tuhan serius. Jangan sampai saudara beribadah tapi dosa jalan terus. Jangan sampai saudara ibadah jalan terus, bohongin istri jalan terus, bohongin suami jalan terus, bohongin perusahaan jalan terus. Kita harus takut akan Tuhan.
benar dan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu hikmat. Kalau kita berhikmat, ada berita apapun, kita langsung tahu apakah ini diikuti atau tidak. Saya beri contoh, saudara-saudara. Begitu ada satu tokoh gereja meninggal, katakanlah pendeta Dr. Yakob Nahuai. Begitu muncul, saudara-saudara, ada berita, ternyata sebelum menghembuskan nafas terakhir, ada konflik yang tidak terduga terjadi bagi keluarga hamba Tuhan yang terkenal. Begitu diikuti, ternyata konflik itu cuma begini. Istrinya minta bawa ke dokter, dia bilang gak mau, Tuhan akan tolong. Cuma perdebatan kecil dibikin konflik, sehingga saudara tertarik baca-baca, nggak tahu sudah habis beberapa jam. Itu yang benar. Apalagi seperti pagi tadi saya katakan, kadang-kadang begitu muncul Habib Rizik di sidang, saudara ikutin terus, mulai kita digoreng oleh berita dari pagi sampai malam, ikutin. Padahal apa untungnya? Kita perlu berhikmat, takut akan Tuhan, tapi baca Alkitab malas, saudara-saudara. Kita menyanyi di gereja, Kaulah segalanya, tapi baca Alkitab enggak. Orang yang serius, sibuk apapun dia pasti baca Alkitab. Orang yang serius dengan Tuhan, ada apapun dia tetap berdoa, dia tetap lipat lutut berdoa. Dan itu yang membuat hikmat. Sehingga saudara, yang perlu kita sadari, dunia ini semakin goncang. Apa yang harus kita lakukan ketika dunia semakin goncang? Yesus berkata, jangan gelisah. Tapi kalau kita terbawa goncangan ini, saudara bayangkan kalau ada kapal atau ada bis yang mulai oleng, katakanlah nyaris celaka, lalu apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan berpegang kuat di besi-besi yang saudara anggap mampu membuat saudara bisa bertahan. Bukan ketika bis goncang, saudara bisa benjol kepala, kejedot. Berapa banyak orang Kristen zaman sekarang, dia tidak mau nurut sama gembala sebagai otoritas. Dia gak mau nurut kalau diingatkan terus kembalikan milik Tuhan. Dia santai, saudara-saudara. Nanti kita lihat nanti. Saudara-saudara, ketika kita serius dengan Tuhan, akan kita temukan seperti apa motivasi kita datang beribadah. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja cuma butuh kuasa kesembuhan. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja cuma butuh naik pangkat, cuma butuh kebahagiaan, cuma butuh berkatnya. Begitu dapat, dia tinggalkan Tuhan. Saya ingat cerita yang mungkin saudara sudah sering dengar. Ada satu raja yang sakti, dia menyamar jadi pengemis. Dia berpakaian compang-camping, dia jalan dari rumah ke rumah. Lalu seperti biasa, ada orang baru lihat sudah tolak, maaf. Ada yang kasih uang receh bukan karena kasih, tetapi supaya dia cepat pergi. Tapi tiba-tiba ada satu nenek yang dia panggil, ayo masuk. Dia pecahkan celengan, saudara-saudara. Dia belanjakan uang di celengan itu untuk menyambut si pengemis ini. Besoknya si nenek dipanggil ke istana. Dia gak mau pergi karena dia sadar siapa dia. Saudara-saudara, akhirnya itu raja datang. Nenek ayo ke istana. Dia gak mau pergi. Lalu karena dia raja yang sakti, dia ambil sumpit. Dia ketok itu mangkok jadi emas.
nenek tetap menangis. Dia ketok itu piring jadi emas, nenek tetap menangis. Dia ketok itu penggorengan jadi emas, nenek tetap menangis. Si raja tanya, nenek kenapa menangis? Nenek mau apa? Si nenek jawab, saya mau sumpitnya. Lalu si raja tanya, kenapa mau sumpitnya? Di belakang saya masih banyak pengemis. Dia mau jadi berkat untuk para pengemis. Dia minta sumpit. Relevansinya dengan gereja, saudara-saudara. Kita harus ketemu Yesus. Bukan kuasanya, bukan berkatnya, bukan pertolongannya. Kita tidak akan gelisah kalau ada Yesus dalam hidup kita. Bukan hanya apa yang Dia kasih sebagai berkat, tapi pribadinya, saudara-saudara. Kalau langkah-langkah kita berjalan bersama pribadi Yesus, seperti kesaksian Melisa tadi, dalam kondisi yang sulit, dia bisa rasa ada Tuhan menolong. Ini tidak mudah. Saudara harus menemukan dan harus betul-betul ada Yesus di dalam hidupmu. Ada Yesus dalam keluargamu, ada Yesus dalam pekerjaanmu, dan jadi berkat. Orang kalau ada Yesus berkuasa dan menjadi raja di hati dan pikirannya, dia pasti jadi berkat bagi banyak orang. Dia pasti menjadi alat untuk keselamatan banyak orang. Tetapi begitu banyak orang Kristen cuma butuh mangkoknya jadi emas, piringnya jadi emas, penggorengannya jadi emas. Tidak banyak orang mau sumpitnya, saudara-saudara. Sekarang ini kita harus serius. Apapun yang terjadi, Yesus harus menjadi bagian saya. Yesus harus menjadi Tuhan saya. Dan kita akan lihat banyak kemenangan. Dan saudara-saudara, ketika dunia ini sedang goncang, dunia ini sedang gelisah, seperti firman Allah katakan, selalu gereja disingkirkan. Ada saatnya kegoncangan terjadi di zaman Nuh, air bah melanda seluruh bumi. Tuhan bawa Nuh dan keluarga di Bahtera. Ada saat Musa harus disingkirkan keluar dari istana. Ada saat gereja harus melewati padang gurun. Nah, ini yang kita lihat. Yesaya pasal 32 ayat 16. Ada beberapa contoh tentang padang gurun dan apa yang harus dilakukan gereja, saudara-saudara. Yesaya 32 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ketika gereja disingkirkan di padang gurun, ingat, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Tuhan adil. Ketika saudara teriak-teriak gelisah karena sulit diberkati, jadi perenungan. Waktu saat-saat damai, saudara setia nggak mengembalikan milik Tuhan. Karena di situ Tuhan janji, Dia buka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Dalam situasi apapun Tuhan sanggup memberkati. Kita tahu bahwa Elia pernah ngumpet di dalam hutan. Burung gagak pagi sore membawa makan. Burung gagak tahu memelihara. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berkuasa menolong. Di padang gurun selalu berlaku keadilan. Orang Kristen akan semakin gelisah kalau dia suka buat yang tidak adil. Yang kedua, saudara-saudara, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya adalah ketika saya dan saudara semakin diberkati, ingat, kebenaran itu harus jadi yang utama.
Kalau Yesus ada di dalam kita, kita akan kuat melakukan kebenaran. Contoh berikut, saudara-saudara, kita lihat dalam Mazmur 63 berbicara tentang padang gurun, saudara-saudara. Mazmur 63, ini ada beberapa menit lagi, saudara-saudara. Ayat 1 berkata begini, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ini bicara padang gurun, tapi ini secara pribadi. Tadi saudara-saudara secara umum. Kita lihat ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ada kerinduan yang sangat kepada Tuhan agar betul-betul dia dipuaskan. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang Pantekosta nyanyi seperti rusa rindu sungai, tapi nggak pernah mau baca Alkitab. Seperti rusa rindu sungai, tapi seringkali ada ibadah kaum bapa misalnya, wadah ini wadah itu, datangnya terlambat. Tapi menyanyi seperti rusa rindu sungai. Di padang gurun Daud berkata, aku mencari Engkau. Hari-hari ini kita harus terus cari Tuhan. Cari Tuhan. Ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Tujuan kita, fokus kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Ada Tuhan menolong. Ayat yang kelima, dia katakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Jadi bukan hanya di waktu makmur, waktu baik-baik saja, tapi dalam situasi apapun, mari kita puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus kondisikan cara berpikir kita untuk terus puji Tuhan. Ketika saudara ada di tempat ibadah, wah puji Tuhan. Berapa juta orang, terlebih di Jakarta, nggak bisa lagi ibadah offline seperti ini. Semua harus online. Mereka katakan tidak nyaman. Mereka banyak keluhan. Dan berapa banyak gereja, saudara-saudara yang punya jemaat, ada yang punya jemaat 18.000, nggak bisa lagi, saudara. Apalagi Pemda DKI sekarang semakin ketat. Di saat kita bisa memuji Tuhan, terlebih di tempat ini, pujilah Tuhan dengan serius. Kemudian ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Harus ingat Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara tadi saya katakan alat kelengkapan untuk kita bersyukur. Kita sehat, kita bersyukur. Kemudian kita ketemu makan minum bersyukur. Kita beribadah bersyukur. Kita didoakan bersyukur. Bersyukur, saudara-saudara. Tak akan gelisah, saudara-saudara. Dan seterusnya. Ayat 9 berkata, jiwaku melekat kepadamu. Ada koneksi yang kuat dengan Tuhan. Itu bicara padang gurun. Saudara-saudara, Daud ketika dia harus menghadapi peperangan, dia harus lari di padang gurun Yehuda. Di padang gurun Yehuda itu, saudara-saudara, tidak ada satu batu yang tinggi, tidak ada satu batu juga yang rata. Jadi semua itu kecil-kecil tajam dan dia berbentuk seperti pohon Natal, saudara-saudara, tajam, runcing. Makanya Daud melatih diri. Tidak ada orang yang tahan. Karena di tempat itu kalau siang terlalu panas, kalau malam terlalu dingin. Waktu kami ada di sana, turun aja nggak kuat karena panas, saudara-saudara. Tapi di situ Daud melatih diri. Kadang-kadang kita lupa
Kalau kita ada kesulitan, kita hanya terfokus kepada kesulitan. Kita tidak ingat akan Tuhan yang mampu menolong. Ketika kita tahu ada Tuhan, itu yang dialami oleh Ayub. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ketika dia ngomong itu, di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis informasi, dia dipulihkan oleh Tuhan. Saya dan saudara akan terus dipulihkan oleh Tuhan. Sekalipun pandemi berjalan terus, kita terus dipulihkan dalam perjalanan hidup kita. Karena ini hanya jembatan. Ada kehidupan yang Tuhan janji. Jangan gelisah, aku sudah siapkan tempat yang permai, tempat yang indah, di mana tekanan tidak ada, di mana kegelisahan tidak ada, di tempat di mana Yesus ada di sana, dan kita hidup penuh damai. Tuhan berkati kita dengan nyaman. Mari kita bangkit berdiri, saya mohon pemain musik dan sama. Kita nyanyi pujian yang berkata, kemurahan-Mu lebih. Kita percaya bahwa hari-hari ini hanya kemurahan Tuhan yang telah menolong. 25 tahun pengembalaan di Cirebon, 6 tahun hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Anders Yogo Jalan telah mengembala sekeluarga. Betapa kemurahan Tuhan sudah menolong. Bersama dengan Ibu Gembala Senior, mereka saling bantu-membantu, doa-mendoakan, sehingga terus jemaat diberkati Tuhan. Ada Yesus di tempat ini. Kita bersyukur dan semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyi pujian ini dari hati. Bukan hanya kita hafal lagu ini, tetapi kita berkata, Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita ada di kondisi dunia yang makin hari makin goncang. Ada krisis terjadi, bahkan menuju pada kondisi yang darurat. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sanggup menolong saya dan saudara. Bahkan pujian-pujian sebelum firman Allah berkata, rambut di kepala satu pun jatuh tidak akan mungkin kalau Tuhan tidak izinkan. Oleh sebab itu kita bangga punya Yesus. Betapa indah kemurahannya. Mari kita harus bergumul dan berkata, saya perlu Yesus dalam pribadi saya. Saya perlu Yesus dalam rumah tangga saya. Saya perlu Yesus dalam pelayanan. Saya perlu Yesus, bukan hanya kuasa dan berkat-Nya. Mari kita menyanyi dengan sungguh hati, kemurahan lebih dari
datang kepada-Mu, mengakui bahwa Engkau Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengerti keberadaan kami. Engkau tahu persis Tuhan situasi dan kondisi yang kami hadapi. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang semakin krisis, bahkan menuju kepada kondisi darurat, kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan kami alami. Ini semua terjadi karena kemurahan-Mu lebih dari itu. Tuhan, melalui ibadah ini kami bersyukur Tuhan. 25 tahun pelayanan di Cirebon ini sudah berjalan. Sekalipun gembala senior almarhum Tuhan sudah panggil ke rumah Bapa, tetapi dampak dari pelayanannya menjadi berkat bagi kami. 6 tahun Tuhan, estafet pengembalaan sudah terjadi. Dan kami Tuhan melihat, merasakan betapa pertolongan Tuhan juga terus menjadi bagian dari pengembalaan di tempat ini. Bahkan bersama dengan Ibu Gembala Senior, mereka boleh ada di bendang Tuhan sampai saat ini. Berdoa untuk kami, berdoa untuk anak-anak, mantu, cucu-cucu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang kuat, yang tidak gelisah, sekalipun di padang gurun, sekalipun Tuhan izinkan ada kondisi-kondisi yang tidak mudah terjadi, terlebih krisis kesehatan karena pandemi, krisis ekonomi karena pandemi ini, tapi juga ada informasi yang perlu kami sikapi dengan hikmat Tuhan. Kadangkala Tuhan, kami tidak menyadari bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat berharga untuk kami serius dengan Tuhan. Tapi melalui ibadah ini, kalau kami diingatkan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami mau maju serius dengan Tuhan. Dan melalui hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, biar nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembali kepada yang bertugas. Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Saya percaya yang mengingatkan kita bahwa yang terutama mencari Yesus ada dalam kehidupan kita, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan meletakkan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat segala firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajar kami, yang membuat kami terus mau mengenal Engkau dalam kehidupan kami dan semakin mencintai Engkau. Dan kami percaya perkara dalam kehidupan kami ajaib dan luar biasa ketika Tuhan ada dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan buat firman-Mu. Dan tiba saatnya kami akan meletakkan persembahan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami beri dengan sukacita dan kerelaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, bagi yang bertugas silakan sambil mempersingkat waktu, saya bacakan berita gereja untuk Minggu 13 Juni 2021. Terbit Warta Jemaat edisi 557. Bagi Bapak Ibu yang belum ingin mendapatkan, silakan menghubungi para asyir yang menggunakan baju hitam di depan ini. Dan sekedar mengingatkan, yang pertama, seluruh ibadah komisi atau wadah baik pria, wanita, pemuda Yobel dan persekutuan doa serta remaja Getbes berjalan seperti biasa. Yang kedua, kompak Bethlehem, komunikasi pelayanan dan aktivis, komisi atau wadah Pelnam, Abed, Pelrap Getbes, Pelpap Yobel, Perrim Pelwap, Diakonia dan koordinator KPP KPK dilaksanakan pada Senin tanggal 15 Juni 2021 yang dibuka jam 6 sore dengan dimulai makan malam.
dan dimulai kompaknya jam 6:30 sampai jam 8 di gereja, dipimpin oleh Pelnap Abed, dan keterangannya laporan program wadah semester 2 dan laporan KAS 2 sinergi antar wadah, dan 3 kesepakatan kompak selanjutnya, dan 4 arisan. Kalau nggak salah untuk kompak ini karena mengingat prokes, setiap wadah hanya mengirim 2-3 orang ya. Jadi untuk para wadah yang belum disiapkan silahkan dipersiapkan dan dilaporkan di grup yang ada. Yang ketiga, info KPK. Setiap minggu kedua KPK menghimpun dana dari jemaat dan tersedia kotak persembahan KPK di pintu keluar. Jadi setelah ini Bapak Ibu, di depan ada kotak KPK di sebelah kanan, yang mau beri silakan ada di depan. Terus selanjutnya doa puasa bersama diadakan pada minggu keempat, hari Rabu dan Kamis tanggal 23 sampai 24 Juni di gereja. Season pertama jam 10:30, season kedua jam 2:30. Keterangan tutup puasa jam 4 sore dan makan minum bersama dengan tetap prokes tetap dijaga dengan baik ya. Dan selanjutnya, selamat dan sukacita atas kelahiran anak pertama keluarga Riko Gautama dan Ibu Hilda, cucu dari Bapak Ganda dan Ibu Herlina, Selasa 8 Juni dengan bayi bernama Hansen Xavier Gutama, dan juga mengucapkan selamat dan sukacita atas kelahiran anak ketiga dari Antonius Sunarijo dan Ibu Ime, cucu Bapak Ganda dan Ibu Herlina juga di hari yang sama dengan putri bernama Clara Elizabeth Sunarijo. Dan yang terakhir, setelah ini ada bazar Yobel untuk dana acara ulang tahun, bisa Bapak Ibu dapatkan setelah keluar. Dan juga pengumuman selanjutnya, selamat hari ulang tahun kepada tanggal 9 Juni Saudara Raymond Pratama Irawan, tanggal 10 Juni Saudari Wiyuni, tanggal 13 Juni Bapak Willy Alvin. Kiranya kasih karunia Allah selalu menyertai yang berulang tahun. Paling itu aja. Nanti setelah ini juga sebagai rasa ucapan syukur 25 tahun ulang tahun GPD Bethlehem dan pengembalaan Bapak Gembala. Bapak Gembala juga menyediakan sedikit snack sebagai ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu setelah ini keluarnya mungkin akan satu persatu biar semuanya tetap dalam prokes yang ada. Paling itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, setelahnya cakep ya. Nanti kalau Pak Haris terus lihat, ini direkam, nanti dia lihat. Iya, mungkin Bapak Pendeta lihat kok beda ya, karena kita ganteng Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Saya atas nama pribadi, Gembala dan Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan kita di Jawa Barat yang sudah melayani kita. Jemaat Bethlehem sudah melayani dan memberkati Jemaat Bethlehem pagi dan sore. Ini lama sekali nggak sempat kesini. Terakhir beliau lah yang baca SK saya di sini waktu ada Audatu, beliau yang baca. Beliau yang mewakili sekretaris. Saya ingat sekali itu dia baca di depan ini, di mimbar ini. Tapi mungkin beliau lupa, tapi saya masih ingat. Karena saya pakai putih-putih. Karena saya sengaja pakai putih karena saya kudus saat itu. Karena saya lihat ada banyak gentayangan saat itu. Jadi saya tampil berbeda. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan atur yang baik Pak. 6 tahun kami jemaat mendukung saya. Kita sama-sama tetap beribadah. Ada Pak Freddy, ada Pak Yahya, ada Septi, ada Pak Rudi. Semua bersukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Medi dan Ibu Medi yang sudah senang hati hanya melalui by telepon. Pak boleh datang, ada acara kecil-kecilan dari saya, jemaat gak tahu loh. Datang, ada apa? 25 tahun GPDI dan 6 tahun
pengembalaan saya. Siap? Wah, sudah langsung. Saya langsung booking hotel dan saya booking langsung 2 malam biar mereka jangan pulang. Tadi pulang besok Pak, jangan pulang malam ini rugi nanti. Besok masih ada sarapan pagi. Oke, saya kira itu saja ya. Terima kasih, kita bangkit berdiri. Dari jemaat, biar kecil gembala udah siapkan oleh-olehnya sebagai ucapan syukur. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Nama-nama yang sudah dibacakan ulang tahun di minggu ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkat damai sejahtera sukacita, sukses masa depan yang terbaik, perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka. Hamba berdoa buat Gembala Sira, hamba Tuhan yang sudah melayani kami, memberkati jemaat GPD Bethlehem pagi hari dan sore hari ini Tuhan. Pendeta keluarga, pendeta suami istri yang sudah hadir, pendeta Medi Sayaran Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Parung Panjang, dalam pelayanan organisasi Tuhan berkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Kami percaya nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam sore hari ini Tuhan, dari depan sampai di belakang, di balkon, Tuhan berkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang ada dalam pergumulan, mungkin ada di padang gurun, tapi firman Allah berkata keadilan Tuhan, kebenaran Allah ketika mereka mencari Engkau Tuhan, Engkau menyatakan kasih karunia-Mu, Engkau menolong mereka, Engkau meluputkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena kemenangan kami terima dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar, sama-sama Engkau memberkati. Mereka yang dengan rela dan bertanggung jawab melakukan kebenaran firman-Mu, membawa milik Tuhan, baik mereka yang membawa di kota perburuan maupun yang mentransfer Tuhan. Tuhan kami berkati. Kami percaya Engkau akan membuka tiket-tiket langit surga, curahkan berkat yang melimpah, jasmani dan rohani, menjadi bagian keluarga mereka, masa depan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden, berkati seluruh pemerintahan yang ada mulai dari tingkat pusat sampai yang ada di RT/RW. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Bahkan yang ada di Satgas COVID-19, Tuhan juga menolong, berikan kemampuan sehingga mereka sanggup menjalankan tugas mereka. Bahkan keluarga-keluarga dokter kami yang ada di Bethlehem Tuhan, Engkau juga tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ibadah onsite Tuhan maupun online. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan melindungi kami, membungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga minggu depan kembali, baik yang onsite akan ketemu di gereja maupun online, mereka siap beribadah di rumah, di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami akan kembali Tuhan ke rumah. Sertai kami, ada berkat sedikit yang sudah disiapkan. Mari Engkau berkati berkat ini menjadi kesehatan bagi kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tebusan darah Kristus, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai malam ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, kita berkata Menaikkan syukur, ucapan doa kepada Tuhan. Daerahku
ada kolektor KPK. Silakan Bapak Ibu. Satu baris dulu Tante Ani, Cineli. Belum? Boleh. Selanjutnya silakan. Mohon tunggu sebentar.